Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's introduce, we from Team 11 will present the material in Chapter 12 about managing cash budget. We from Team 11 consists of Anastasia Rosari Darmasanti, and then Dimas Febrianto, and then Maulida Syariati Rizkila. And we will map the material into 5 parts. The first part is cash management, and then cash and profit are not same, and then the cash budget, and then the big three of cash management, and the last is avoiding the cash crunch. Well, the first part will be presented by Anastasia. Di sini mengelola arus kas itu merupakan masalah universal bagi sebuah pengusaha ataupun perusahaan. The best way to avoid a potentially business crashing cash crisis is to use the principle of sound cash management. Jadi, cara terbaik untuk menghindari krisis kas yang berpotensi menghancurkan bisnis adalah dengan cara menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan kas yang baik. Lalu untuk cash management involve forecasting, collecting, disbursing, investing, and planning for the cash a company needs to operate smoothly. Jadi manajemen kas melibatkan peramalan, pengumpulan, pencairan, investasi, dan perencanaan kas yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi dengan lancar. Selain itu, manajemen kas itu merupakan tugas vital karena uang tunai kas adalah aset penting namun paling tidak produktif yang dimiliki oleh pengusaha kecil. Manajemen kas yang tepat memungkinkan pemilik untuk memenuhi permintaan uang tunai secara memadai dari bisnis mereka, menghindari mempertahankan saldo kas besar yang tidak perlu, dan meregangkan kekuatan menghasilkan laba dari setiap dolar yang dimiliki perusahaan mereka. Next. Selanjutnya, how much cash is required to support an increase in sales. Jadi, menunjukkan bagaimana menghitung kas tambahan yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan penjualan. Selanjutnya, untuk membuat perhitungan, pemilik bisnis memerlukan informasi berikut. Yang pertama, the increase in sales planned, atau peningkatan penjualan yang direncanakan, the time frame of adding new sales, atau jangka waktu untuk menambah penjualan baru. Yang ketiga, ada the company's gross profit margin, gross profit net sales dalam bentuk satuan persen, yaitu margin laba kotor perusahaan serta penjualan bersih laba kotor. Yang keempat, the estimated additional expense required to generate additional sales, yakni perkiraan biaya tambahan yang diperlukan untuk menghasilkan penjualan tambahan. Serta yang terakhir ada the company average collection period days, atau periode pengumpulan rata-rata perusahaan dalam satuan hari. Untuk memahami pola arus kas bisnis selama 1 tahun itu sangat penting untuk menciptakan strategi pengelolaan kas yang sukses. Pemilik bisnis itu juga harus menghitung siklus arus kas mereka setiap kali mereka menyiapkan laporan keuangan mereka, atau setidaknya setiap 3 bulan. Penyusunan laporan-laporan ini ke dalam ringkasan bulanan memberikan dasar untuk membuat perkiraan kas yang handal dan memungkinkan perusahaan untuk memahami ritme arus kas perusahaan mereka. Next. Yang kedua ada cash and profits are not same. Next. Kelangsungan hidup perusahaan itu bergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang positif. Banyak organisasi mengalami kesulitan untuk menguasai manajemen kas dan memahaminya secara operasional. Selain itu, penjualan yang lambat juga menimbulkan masalah bagi arus kas perusahaan, tapi dengan cara yang berbeda. Ketika penjualan goyah, maka arus kas akan menjadi lebih lambat, yang berarti bahwa perusahaan itu memiliki lebih sedikit uang tunai untuk menutupi pembayaran yang diperlukan. Selanjutnya, ada laba atau laba bersih. Adalah selisih antara total pendapatan perusahaan dan total pengeluarannya. Ini mengukur seberapa efisien sebuah bisnis itu beroperasi. Next. Selanjutnya ada cash atau uang tunai. Adalah uang yang gratis dan tersedia untuk digunakan dalam bisnis. Selanjutnya ada arus kas.
Arus kas ini merupakan ukuran likuiditas perusahaan dan mewakili keseimbangan pembayaran kas yang mengalir masuk dan keluar dari perusahaan selama periode waktu tertentu. Kita akan membahas terkait dengan anggaran kas. Cash budget yang dipaparkan ini kita bisa nantinya menjadi jika nantinya menjadi entrepreneur bisa diharapkan untuk mengelola anggaran kas dengan baik sehingga jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kita bisa mengimprovisasi karena setidaknya kita sudah punya plan-plan yang sebelumnya kita udah rencanakan terkait manajemen risiko tentunya. Dan jumlah uang tunai di setiap perusahaan itu tidak sama itu semua tergantung dari ukuran, sifat, pola penjualan, dan situasi yang dialami oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian kita akan menjelaskan terkait the 5 steps in creating a cash budget. Jadi kita ada 5 langkah nih untuk membuat sebuah anggaran kas. Nah, untuk yang pertama itu kita bisa menentukan saldo kas minimum. Nah, saldo itu harus sama atau setidaknya itu seperempat dari kewajiban lancar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Tetapi aturan ini itu sebenarnya nggak berlaku bagi usaha kecil karena sebagaimana kita tahu usaha kecil itu dananya kan nggak sebanyak kayak startup dan bisnis-bisnis besar lainnya. Kemudian dari buku yang telah diberikan, metode yang paling dapat digunakan untuk menentukan saldo kas minimum itu bisa didasarkan pada pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman masa lalunya itu bisa berupa catatan operasi masa lalu yang mana di sana biasanya menunjukkan adanya bantalan kas yang dibutuhkan untuk menutupi apapun dari pengeluaran yang tak terduga. Nah, untuk yang kedua itu ada peramalan penjualan. Nah, inti dari anggaran kas itu kan merupakan perkiraan penjualan nih. Hal ini merupakan faktor utama dalam menciptakan akurasi dari posisi kas perusahaan tadi, karena si penjualan itu tadi nantinya bisa berubah jadi penerimaan maupun pengeluaran kas. Nah, karena bagi sebagian bisnis, penjualan itu merupakan sumber utama arus kas, dan dari penjualan itu juga bisa menghasilkan uang tunai dan digunakan kembali sebagai persediaan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada perakiraan penerimaan uang tunai. Nah, ketika penjual tadi itu menjual dagangan secara kredit, maka anggaran kas harus memperhitungkan penundaan antara penjualan dan penghasilan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, maka seorang pengusaha harus mampu menganalisis piutang yang dia punya supaya dapat berjalan terus usahanya. Jadi kayak secara kasarannya kita ngomong itu biar bisnisnya itu nggak mandek atau macet di tengah-tengah jalan. Nah, kemudian yang keempat itu ada perkiraan penjualan tunai. Nah, biasanya hal ini itu berkaitan dengan perusahaan yang harus memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar tagihan kalau udah jatuh tempo. Nah, kesalahan terburuk yang biasanya dilakukan oleh pengusaha itu meremehkan pengeluaran tunai yang ada. Karena kalau sampai hal ini terjadi, mereka akan kesulitan untuk membayar atau membayangkan perakiraan penerimaan kas pada akhir bulan. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu memperkirakan saldo kas di akhir bulan. Nah, untuk menentukannya pengusaha harus terlebih dulu menentukan berapa saldo awal kas di tiap bulannya. Nah, saldo ini itu termasuk uang tunai yang ada di tangan dan uang yang ada di tabungan atau di giro milik perusahaan itu tadi. Nah, sehingga saldo kas di akhir bulan itu sering diasumsikan sebagai saldo kas awal bulan berikutnya. Dengan perencanaan ini, diharapkan si perusahaan itu tadi mampu meningkatkan jumlah kecepatan arus kas yang masuk ke dalam perusahaan, kemudian dapat mengurangi jumlah kecepatan arus kas yang keluar dari perusahaan, kemudian memanfaatkan uang tunai secara efisien dan lain-lain. How establish a credit and collection policy? Bagaimana membentuk kebijakan kredit dan koleksi? Langkah pertama yakni menyaring pelanggan dengan hati-hati sebelum memberi mereka kredit. Sebelum menjual barang secara kredit, pemilik bisnis harus meminta pelanggan mengisi aplikasi khusus yang dirancang untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk menilai kelayakan pelanggan dalam melakukan kredit.
Langkah yang selanjutnya yakni melibatkan penetapan kebijakan kredit tertulis yang tegas dan memberitahu setiap pelanggan terlebih dahulu tentang persyaratan kredit perusahaan. Perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis dan harus menetapkan batas kredit pelanggan dan jumlah hari sebelum jatuh tempo pembayaran. Langkah yang ketiga yakni mengirim faktur dengan segera karena pelanggan jarang membayar sebelum mereka menerima tagihan mereka. Next. Akun payable atau akun hutang. Waktu pembayaran hutang sama pentingnya dengan manajemen kas yang tepat seperti waktu piutang, tetapi tujuannya justru sebaliknya. Pengusaha harus berusaha untuk memperpanjang hutang selama mungkin tanpa merusak peringkat kredit perusahaan mereka. Langkah apa yang bisa dilakukan pengusaha untuk menghindari krisis kas akibat piutang yang berputar lambat? Yakni ada 4. Yang pertama, evaluasi proses penagihan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan cadangan kas perusahaan. Yang ketiga, tingkatkan lini kredit perusahaan. Dan yang keempat, pantau piutang dengan cermat. Next. Inventory atau inventaris. Menawarkan pelanggan berbagai produk yang lebih luas adalah salah satu cara bisnis dapat mengungguli pesaingnya. Tetapi proliferasi produk meningkatkan kebutuhan akan kontrol persediaan yang ketat untuk menghindari krisis uang tunai. Pemilik bisnis juga harus memanfaatkan diskon kuantitas dan diskon tunai yang ditawarkan pemasok mereka. Kuantiti diskon atau diskon kualitas memberi bisnis potongan harga ketika mereka memesan barang dagangan dan persediaan dalam jumlah besar dan atau dalam dua bentuk, yakni non-kumulatif dan kumulatif. Yang selanjutnya cash diskon atau diskon tunai ditawarkan kepada pelanggan sebagai insentif untuk membayar barang dagangan dengan segera. Next. Avoiding the cash crunch atau menghindari krisis uang tunai. Dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni barter dan trim overhead cost atau pemangkasan biaya overhead. Yang pertama, barter, pertukaran barang dan jasa untuk barang dan jasa lain daripada uang tunai adalah cara yang efektif untuk menghemat uang tunai. Desain web. Yang kedua, pemangkasan biaya overhead. Biaya overhead yang tinggi dapat membebani persediaan kas perusahaan kecil hingga titik puncaknya, dan langkah-langkah pemotongan biaya sederhana dapat menghemat banyak uang. Pemilik usaha kecil yang hemat dapat memangkas biaya overhead mereka dengan berbagai cara, yakni yang pertama minta diskon, yang kedua melakukan audit beban berkala, yang ketiga hindari pengeluaran yang tidak perlu, yang keempat beli peralatan bekas atau rekondisi, yang kelima sewa karyawan paruh waktu, dan yang terakhir membangun sistem keamanan dan kontrol internal. Oke, sekian presentasi dari kami. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan saat sesi diskusi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.